Di sini kami dari tim Pejuang Beasiswa LPDP mengucapkan selamat datang kepada kakak materi yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi sedikit dari pengalaman dalam persiapan pendaftaran beasiswa LPDP sehingga bisa menjadi bekal bagi teman-teman yang ingin mendaftar pada tahap 1 di tahun 2025 kali ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung pada para peserta ya, teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam mendaftar LPDP pada tahap 1 tahun 2025 kali ini. Sebagai pemantik awal ya, teman-teman peserta yang bergabung bisa tap reaction di kolom chat untuk menyemangati ya dalam webinar kali ini. Kemudian mungkin bisa perkenalkan diri, asalnya dari mana, seperti itu. Di sini juga ada 37 orang ya yang tergabung dalam Zoom kali ini. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada sesi perkenalan pemateri. Baik, yang pertama untuk pemateri kita yang hadir dan akan berbagi pengalamannya dalam persiapan pendaftaran LPDP kali ini ada Kak Wari, jurusan Daya, yang lulus LPDP pada tahap 2 tahun 2024 jalur reguler. Kemudian selanjutnya ada Kak Sefnio Emolos yang berkenan juga untuk hadir membagikan pengalamannya bagi teman-teman dalam persiapan LPDP ini dengan jurusan tujuan MA in Mathematics Arizona State University yang lulus LPDP pada tahap 1 tahun 2023 dengan jalur daerah afirmasi. Baik, untuk pemateri kita selanjutnya yang akan berbagi pengalamannya di sini ialah Kak Dwi Arisma Wahyudi dengan jurusan tujuan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia yang lulus LPDP pada tahap 2 tahun 2023 melalui jalur reguler. Dan juga selanjutnya ya, ada pemateri kita yang berkenan hadir juga yaitu Kak Lia Febrialina dengan jurusan tujuan Doktor Ilmu Manajemen Universitas Airlangga yang lulus beasiswa LPDP BPI pada semester ganjil tahun 2022 jalur reguler. Nah, demikian teman-teman untuk perkenalan pemateri kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut pada pemaparan materi, adapun alur yang perlu kita sepakati bersama di sini untuk teman-teman ketika pemaparan dari para pemateri nantinya itu teman-teman yang membutuhkan informasi atau eh, persiapan nantinya bisa sediakan atau menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat hal penting yang dibagikan oleh para pemateri nantinya. Oke, baik, kita langsung saja pada pemaparan materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Kak Waria. Nah, teman-teman yang baru saja bergabung bisa menonaktifkan mikrofonnya untuk bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh. Oh, mohon maaf, pemaparan materi yang akan disampaikan pertama oleh Kak Dwi. Kak Dwi Arisma yang akan berbagi mungkin tips dan triknya kepada para calon pendaftar.
LPDP pada tahap satu kali ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan kepada Kak Dwi Arisma Wahyudi kami persilahkan. Terima kasih, Kak Naldi. Apakah suara saya terdengar, Kak Naldi? Terdengar dengan jelas, Kak Dwi. Oke, terima kasih, Kak. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Arisma Wahyudi, di LPDP tahap 2 tahun 2023. Saya asalnya dari Malang, terus TK 227. Saya nanti akan berbagi pengalaman saya tentang penulisan esai yang sudah pernah saya lakukan ketika mendaftarkan diri ke beasiswa LGBT. Nah, ini ada ya, eh, tips singkat dari saya yang pernah akhirnya bisa membawa saya, membantu saya untuk memudahkan dalam substansi. Karena nanti dari esai tersebut kita akan ditanya sebisa substansi. Ini eh, dari saya tips dan trik untuk menulis esai kontribusi LPDP. Jadi esai kontribusi LPDP itu tidak ada yang ya, template-nya. Jadi teman-teman itu nanti sesuaikan dengan diri teman-teman semuanya. Karena setiap orang itu memiliki sesuatu yang unik. Jadi jangan pernah mencoba untuk meminta esai orang lain. Jadi belum tentu esai tersebut bagus di saya, belum tentu bagus di Orang tas teman-teman. seket. Jadi kita memiliki Mm-mm. Wih, malah keunikan angel dan loh. Lek tas seket kan keistimewaan. SLP yang dipilih. Yang pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapakah kita? Jadi kita harus tahu siapa kita. Kalau misalkan kita itu pribadi yang unik dan menarik, pasti kita bisa menuliskan di esai tersebut hooknya yang menarik supaya pembaca esai itu tertarik dengan apa yang akan kita bawakan. Jadi kita itu harus memberikan sesuatu yang menarik di awal supaya pembaca itu tidak bosan. Karena kan pembaca reviewer beasiswa LBDP dalam tahap administrasi itu kan banyak, ribuan pendaftarnya. Jadi buat kita itu semenarik mungkin dengan mengenali siapa diri kita. Dengan hal tersebut, maka reviewer tersebut akan menjadi tertarik dan membaca keseluruhan dari isi esai kita. Buat hal yang menjadi beda dari peserta yang lain. Itu adalah uh, tips yang pertama dari saya, yaitu siapakah diri teman-teman semua. Kenali dulu siapa kita dan apa yang mau kita lakukan. Jadi itu bisa kita tuangkan di esai kontribusi sebagai pembuka. Untuk yang kedua, kita kaitkan dengan apa yang pernah kita lakukan di dahulu atau ketika kuliah atau pasca kuliah, kita bisa masukkan di esai kontribusi itu. Jadi di situ kan ya, judulnya itu sudah kontribusi, esai kontribusi gitu kan. Jadi kita harus menuliskan kontribusi apa yang pernah kita lakukan. Kita boleh menuliskan prestasi, tapi prestasi yang paling paling menonjol dan kalau bisa itu terkait dengan apa yang akan kita lakukan nanti setelah kita lulus atau ketika nanti kita akan menjalani pendidikan. Dengan hal tersebut, esai kita akan menjadi esai yang cantik dan bisa dilirik oleh reviewer LGBT. Dari hal tersebut menyatakan bahwa kita itu siap. Jadi tidak sekedar kita itu coba-coba melamar beasiswa. Karena pesaing kita itu banyak. Dan beasiswa LPDP itu meskipun tidak ada kuota secara pastinya, secara mutlaknya kita tidak tahu berapa kuotanya. Tapi
Kalau kita menjadikan diri kita itu menarik, terus berbeda dari yang lain, pasti reviewer itu akan melirik kita. Kita akan memberi apa ya, eh, mengajukan diri untuk dibiayai secara kasarnya seperti itu. Jadi buatlah kita semenarik mungkin, secocok mungkin dengan pendonor pendidikan kita. Jadi kalau kita itu ditanya judul esainya kontribusimu apa, ya kita berikan kontribusi yang sudah kita lakukan itu seperti apa. Karena hal tersebut akan menjadi benang merah di esai kita. Kemudian yang ketiga, nah setelah kontribusi apa yang pernah kita lakukan, kaitkan dengan masalah apa yang sedang dihadapi. Karena kita itu nanti akan kembali ke Indonesia. Kita berkontribusi dengan membangun Indonesia. Tuangkan masalah tersebut, kita cari sesuai dengan latar pendidikan kita. Misalkan saya dari seorang guru matematika. Jadi saya mencari permasalahan apa yang sedang saya hadapi di dunia pendidikan, terutama di matematika. Saya cari, terus kemudian eh, apa sih urgensinya dari masalah tersebut sehingga dapat membantu Indonesia di masa yang akan datang. Setelah kita tahu masalah tersebut, kemudian berikan solusinya. Solusi apa yang kita tawarkan? Kita tidak hanya memberikan masalah, tapi kita juga bisa memberikan solusi tentang apa sih apa penyelesaiannya. Jadi dengan memiliki penyelesaian tersebut, kita tidak hanya sekedar tahu masalahnya, tapi juga tahu bagaimana cara menyelesaikan. Tidak harus dengan cara yang besar, tapi setidaknya bisa membantu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Di dunia pendidikan itu masalahnya kompleks. Jadi kalau kita kupas sedikit, itu pasti akan membantu. Tidak usah sesuatu yang besar-besar banget. Mulai dari hal kecil yang teman-teman ketahui, terus kemudian berikan solusi. Itu akan menjadi hal yang menarik yang akan di-review oleh reviewer essay kita. Yang ketiga, nah kita kan otomatis setelah tahu masalahnya dan memberikan solusinya. Nah, dari hal tersebut kita mau melanjutkan pendidikan kemana dan mengapa kok memilih jurusan dan kampus tersebut. Di pemilihan kampus dan jurusan, kita harus kaitkan dengan masalah apa yang sedang kita hadapi dan solusi yang kita tawarkan. Di kampus sama prodi tujuan kita, itu kan pasti ada sesuatu hal yang menarik. Apa yang membuat kita bisa meningkatkan keilmuan kita, terus kemudian dari kampus tersebut memberikan pengalaman-pengalaman apa yang mampu mendukung menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu pasti akan memberikan suatu hubungan yang menarik gitu. Jadi esainya itu tidak loncat-loncat karena kita tahu dengan permasalahan apa yang sedang terjadi, terus solusi yang kita hadap, solusi yang kita miliki, kemudian dengan apa memilih kampus tujuan untuk memperkaya keilmuan kita, itu akan memberikan suatu nilai hal yang positif dengan bukan dengan di mata reviewer sendiri. Nah, teman-teman kalau mau cari kampus itu coba dilihat kurikulumnya, mau dalam negeri ataupun luar negeri itu sama. Hal yang akan di apa namanya akan dicari itu pasti kurikulumnya dan pasti mata kuliahnya apa yang kita terima nanti. Nah, dari itu kita harus membaca satu persatu prodi mana yang akan kita tuju sama kampus tujuannya. Baca pelan-pelan di situ satu persatu, terus kemudian ditelaah apakah di prodi tersebut mengakomodasi kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi atau tidak. Nah, kalau tidak mengakomodasi, karena kan percuma kita mau melanjutkan pendidikan dengan menyelesaikan masalah pun prodi tujuan. Nah, itu adalah salah satu yang krusial. Jadi, tetapkan kampus tujuan dengan prodinya,
yang sesuai dengan apa yang mau kita lakukan, dengan masalah yang kita hadapi, dengan solusi yang kita miliki. Itu akan saling berkesinambungan. Jangan sampai loncat-loncat. Misalkan saya aslinya Malang, saya mau memilih kampus di Malang. Di kampus di Malang kan yang diakomodasi LPDP kan kalau saya ada tiga tuh, di UIN, UB, sama UM. Nah, saya dengan asal-asal pilih UB, gitu misalkan di Brawijaya. Kenapa kok saya pilih Brawijaya misalkan gitu? Nah, karena Brawijaya bagus. Ya, kalau hanya sekedar bagus, ya apa yang membuat dia bagus? Jangan hanya sekedar bagus Brawijaya. Ya, ya tahu kita Brawijaya bagus, cuman kan harus kita spesifikkan. Oh, ada dosen yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi di masalah kita itu bisa belajar dari ahli. Nah, dari hal tersebut kita bisa tuangkan tuh di esai. Terus kemudian ada mata kuliah yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan kita. Itu menjadi salah satu apa namanya nilai plus yang akan kita tuliskan di esai. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya pemilihan kampus secara acak. Jadi kita harus tahu kelebihan dan spesialisasi kampus yang kita tuju. Jadi tidak hanya sekedar pemilihan. Oh kita karena saya di Malang domisili, terus saya juga ambil kampus di Malang, tapi tidak sesuai. Jangan seperti itu. Karena alasannya dekat juga gitu. Jangan. Itu hindari. Karena dari hal tersebut akan menjadi bumerang untuk kita. Pasti akan ditanya ketika nanti lanjut ke apa tahap substansi. Kalau hanya sekedar seperti itu. Jadi dijelaskan secara detail kenapa prodi tersebut, kampus tersebut, terus kalau sudah pemilihan, coba cari lebih dalam lagi apakah ada dosen yang ahli dalam bidang tersebut, terus kemudian apakah ada mata kuliah yang dapat mengakomodir eh, apa namanya solusi yang kita miliki atau masalah yang sedang kita hadapi. Terus kemudian cari fasilitas yang dapat membantu kita untuk melakukan penelitian. Misalkan kita melakukan penelitian dalam bidang pendidikan teknologi. Kalau misalkan di kampus tersebut memadai, sudah kita pilih kampus tersebut untuk menjadikan salah satu alasan mengapa kita mengambil kampus tersebut. Jadi semakin spesifik kita dalam pemilihan kampus dan alasannya, pasti apa namanya ya, nanti ketika kita diwawancara itu akan enak gitu loh, mengalir gitu. Kita nggak bingung dalam menjawab. Jadi hal tersebut membantu kita untuk mengurangi tingkat stres ketika ditanya. Jadi sudah tersusun rapi di tahap apa namanya di esai. Kita tinggal mereview esai kita, kemudian dijawab dengan karena apa ya pengalaman saya nanti ketika pengalaman saya dulu ketika ditanya oleh apa namanya oleh interviewer itu akan merasa tertekan karena akan juga ditanya oleh para ahlinya dalam bidang pendidikan. Jadi itu berikan draft yang bagus di esai supaya kita tidak. Nah, terus di setelah kita melanjutkan pendidikan dengan spesifikasi kampus tujuan, prodi yang akan kita ambil, itu kita tuliskan kontribusi setelah kita lulus. Apa sih yang mau kita lakukan? Kontribusi itu tidak harus sesuatu yang mewah. Bisa dimulai dari hal kecil. Kalau saya dulu itu dimulai dengan melakukan kayak mengisi materi di MGMP. Kalau teman-teman dari guru pasti paham. Di tiap kota atau kabupaten itu ada kumpulan guru-guru mata pelajaran. Jadi kontribusi saya adalah itu, mengisi materi di MGMP. Itu adalah salah satu kontribusi yang berdampak, tapi dalam skala kecil dulu. Nanti secara otomatis kan di forum MGMP itu ada guru-guru yang sebidang dengan kita. Otomatis nanti akan dibagikan dengan teman-teman beliau-beliaunya itu di sekolah-sekolahnya. Nah, itu dampaknya akan berantai. Jadi
seperti rantai yang akan terus menyambung-menyambung gitu. Jadi bisa dijadikan uh, salah satu kontribusi. Misalkan kalau teman-teman itu dari latar belakang yang lingkungan, bisa dengan hal kecil kayak melakukan apa namanya gerakan pengumpulan sampah itu juga bisa. Jadi kontribusi itu tidak harus selalu yang mewah banget. Bisa dulu dari hal kecil. Itu kemudian penulisannya bisa dibagi menjadi tiga bagian kalau saya tulis. Eh, Setelah lulus mungkin 1 sampai 2 tahun itu saya kontribusinya apa. Terus 2 tahun sampai 2 sampai tahun ke-5 saya melakukan apa. Terus untuk jangka panjangnya apa. Jadi terstruktur dari jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Hal tersebut akan menjadi apa nih kayak timeline atau rencana perjalanan kita selama eh, lulus dari pendidikan yang telah dibiayai oleh PTBT. Itu kita harus buat timeline yang bagus supaya jelas. Oh, berarti si anak ini melamar beasiswa LPDP itu jelas kontribusi yang mau dilakukan itu apa. Jadi secara bertahap itu dia tahu arahnya mau seperti apa. Seperti itu teman-teman yang kalau apa namanya teman-teman itu mau membuat esai kontribusi pas kalau kecilnya seperti itu dari saya. Nah, kembali kalau menulis esai itu jadilah diri teman-teman sendiri. Jangan pernah mencontek esai orang lain. Belum tentu esai itu bagus buat saya, belum tentu bagus buat teman-teman semuanya. Karena itu kan berasal dari keresahan diri saya, bukan keresahan diri teman-teman. Jadi jadilah unik dengan teman-teman sendiri. Aku unik dengan keunikanku, kamu istimewa dengan keistimewaan. Jadi jangan pernah membandingkan esai kita dengan esai orang lain. Belum tentu cocok karena setiap orang itu memiliki keresahan yang dihadapi masing-masing. Kita boleh apa ya eh, melihat esai orang lain boleh, tapi jangan dicontek. Kita lihat strukturnya saja. Kalau saran saya, jangan eh, disamakan dengan apa yang mau teman-teman tulis. Karena kalau ditanya, kenapa kok mengambil masalah ini? Kalau teman-teman itu mencontek esai orang lain, pasti bingung. Apa ya saya mengambil masalah ini? Meskipun kita satu prodi gitu. Kayak saya prodi matematika terus ada teman-teman dari matematika juga yang mencontek SNM itu pasti juga bingung. Apa ya saya mengambil eh, apa namanya esai dengan permasalahan ini itu kan pasti juga akan jadi bawalah keunikan teman-teman sendiri dengan keistimewaan sendiri. Kita unik dengan kita sendiri, kita istimewa dengan background kita sendiri. Terus ada hal-hal yang perlu teman-teman hindari, yaitu kalimat yang terpusat pada diri sendiri atau self-centered. Jadi kita itu kan nanti akan berkontribusi. Jadi kita harus menuliskan di esai itu yang solutif. Ya jelas nanti kita akan mendapatkan ilmunya kepada kita. Tapi kan kita nanti harus berbagi kan, bukan untuk kita miliki sendiri. Jadi hindari kalimat-kalimat yang terpusat pada diri sendiri atau menonjolkan kemampuan kita sendiri. Jadi kita berikan kalimat yang apa ya kita bisa berbagi, kita bisa berkolaborasi, bersinergi sesuai dengan apa namanya visi misi LPDP. Kemudian karena kita itu apa ya mau didanai oleh beasiswa LPDP, jadi hindari kalimat-kalimat yang kayak memelas itu. Misalkan contohnya, mohon maaf, saya berasal dari keluarga yang kurang beruntung, terus gini-gini-gini, itu mohon dihindari karena kita kan bukan untuk melamar beasiswa dari apa namanya ya, dari kayak beasiswa kurang mampu gitu misalkan. Jangan. Kita hindari kalimat-kalimat itu. Berikan kalimat-kalimat yang positif,
Seperti contohnya apa ya? Intinya kalimat-kalimat yang positif gitu. Karena kita kan mau melamar beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terus untuk berkontribusi kepada ini. Jadi berikan sesuatu hal yang motivatif, terus kemudian tidak membalas. Itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi nilai tambah. Oh, berarti anak ini bisa memberikan motivasi yang positif, terus kemudian tahu arah ke depannya mau seperti apa. Gitu. Jadi sesuatu hal tersebut memberikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, setelah kita menuliskan esai, kita kan tidak tahu apakah ada typo atau antara paragraf itu nyambung atau tidak. Itu kita minta review ke Wordy. Jadi hal tersebut akan membantu kita untuk mengetahui apakah esai kita itu nyambung atau tidak. Kalau kita tidak meminta review, otomatis nanti kita submitnya itu dalam keadaan esai yang masih apa namanya belum pas gitu. Kita tidak tahu pasnya seperti apa. Setidaknya kalau kita review ke orang lain, itu tahu oh kita ada kekurangan di sini. Jadi bisa kita perbaiki sebelum kita submit. Jadi rajin-rajinlah teman-teman untuk meminta review esainya kepada Wordy, bisa DM ke Instagramnya atau di Discord atau kalau teman-teman punya kenalan dekat ke Wordy, kita diminta tolong untuk mereview esai. Karena dengan mereview esai kita tahu kekurangan kita ada di mana, kelebihan kita di mana yang patut kita kontrolkan. Nah, yang terakhir dari saya, ya tulisan seseorang itu unik. Kembali ke situ. Jangan bandingkan tulisan teman-teman semua dengan orang lain. Karena setiap diri kita memiliki keunikan tersendiri dan keistimewaan tersendiri. Jadi eh, jangan pernah membandingkan, oh kita itu jelek, kayak orang itu bagus. Jangan. Karena kita sudah memiliki keunikan tersendiri. Yakinlah dengan esai teman-teman itu akan membawa hal yang positif dan akan mengantarkan kita menjadi warga LGBT yang dapat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada Kak. Baik, terima kasih Kak Dwi atas kesediaan dalam berbagi lewat tips dan trik yang nantinya akan dipersiapkan oleh para peserta untuk menulis esai. Nah, esai ini sebagai langkah awal teman-teman untuk eh, submit atau membersamai urusan seleksi administrasi itu. Kemudian nanti sampai tahap seleksi substansi juga akan dijadikan tiket untuk bagaimana teman-teman digali lewat esai yang bagus. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dwi di situ. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dwi